Kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Jerry. Kalau kita cermati mengenai, meskipun kita melihat masih kabur nih ya, kita masih belum bisa menyimpulkan apapun. Tapi kemudian masih ada harapankah ada survivor dalam kecelakaan KZ-851? Kalau kita cermati sudah ada di dasar laut tersebut, adakah kemungkinan itu? Kalau misalnya ada survivor, seharusnya kita sudah tahu dari kemarin. Karena mereka sudah searching kan di atas. Kalau ada survivor yang keluar, itu biasanya survivor udah pakai life vest. Dan itu. Sudah bernyawa atau tidak bernyawa, paling nggak kalau memang ada survivor waktu saat itu, dia sudah pakai life vest waktu keluar. Tapi memang apakah tidak ada kemungkinan sama sekali untuk penumpang ketika mengalami hal tersebut untuk menyelamatkan diri? Ini kita kan tidak tahu impactnya seperti apa. Jadi kalau kecelakaan itu ada beberapa kategori, yaitu pertama non-fatal, yaitu yang memang ringan dari segi impactnya. Contoh yang waktu Lion di Bali, meskipun sama-sama di air, tapi karena dia kecepatan rendah dan memang impactnya juga low energy, sangat survivable. Biarpun penumpangnya tidak siap untuk emergency, kabinnya belum dipersiapkan untuk emergency, tapi itu masuk kategori yang memungkinkan untuk semua orang bisa selamat. Di sisi baliknya itu ada yang namanya non-survivable accident. Mau kita berharap bagaimanapun juga itu sudah tidak mungkin. Misalnya kayak kejadian Sukhoi waktu itu, dia menabrak gunung dengan kecepatan tinggi, itu sudah tidak mungkin ada survivor. Tapi kan waktu itu kita belum tahu, makanya kita bilang masih mungkin ada. Tapi setelah kita lihat datanya, ya memang tidak mungkin. Kita langsung masukin ke kategori non survivable. Nah, yang jadi susah ini kalau di tengah-tengah ini. Nah, kita masuk di fase kita belum tahu. Kalau kita belum tahu, kita masuk di tengah itu. Mungkin, ya mungkin. Likely chance-nya bagaimana? Kemungkinan rendah. Gitu. Karena karena ini serpihannya, kita jujur ya serpihan ini belum cukup banyak yang bisa kita lihat. Apakah itu kejadian yang survivable atau tidak? Baik. Ada data terakhir yang kemudian menyebutkan bahwa pesawat ini paling tidak berada di bawah laut sebagian besar serpihan tersebut, dan proses penemuannya pun hanya berdasarkan kasat mata nih, Pak Jerry. Apakah kemudian ini bisa menjelaskan kenapa alat ELT maupun ULB yang biasa untuk dilakukan untuk bisa mendeteksi kapal kecelakaan ini tidak terdeteksi? Apakah karena itu di bawah laut atau kenapa sebetulnya? Apakah ada analisis itu? Kalau ULB itu adalah pinger sonar yang ada di black box-nya. Itu memang didesain untuk nyala kalau dia kena air. Nah, ini mereka sedang menuju, alat yang membawa itu sedang menuju ke sana. Jadi memang belum. Jadi bukan itu tidak bekerja. Nah, kalau misalnya ELT itu didesain untuk mengirim sinyal radio ke satelit ketika dia aktif. Nah, aktifnya itu kalau ada impact yang di atas 5G. Kalau misalnya impactnya di bawah 5G, kemungkinan ini adalah survivable crash. Jadi tidak nyala, tapi penumpangnya survive. Nah, kalau penumpangnya meninggal lalu dia tidak nyala, berarti ada beberapa kemungkinan, balik lagi, very high energy impact seperti kasus Sukhoi. Saking kerasnya, ELT-nya pun hancur. Tapi juga bisa ELT-nya tidak bekerja karena dia rusak. Tapi kalau rusaknya sebelum dia lepas landas, pilotnya nggak mau terbang. Jadi itu kita bisa rule out untuk sementara. Satu lagi, kalau misalnya dia begitu pas diaktifkan, dia terlempar dari pesawat, antennya patah, itu yang baru-baru, ya kalau yang ELT lama bisa, tapi ELT yang baru ini agak susah karena dia bergerak dia menggunakan frekuensi lebih tinggi. Nah, kalau dia setelah aktif dia tenggelam di bawah air, radio ini kan tidak bisa tidak bisa dipancarkan dari bawah air secara baik. Nah, jadi itu yang menyebabkan ELT ini sinyalnya tidak bisa ditangkap. Kalau misalnya kita melihat kondisi pesawat sudah di bawah air begitu, kemudian apakah kemudian masih bisa kemungkinan nanti kalau kita mendapatkan data yang lebih komplit lagi, ELT itu kenapa tidak bekerja, itu masih ada kemungkinan untuk kita bisa melihat data-data berikut itu? Oh iya, dengan asumsi main wreckage-nya ada di satu tempat dan relatif komplit, gitu ya. Kecuali kalau mereka kan hanya melihat di situ, tapi ternyata begitu dilihat itu kurang dan sebenarnya ternyata ada wreckage lagi di bagian lain, itu kita belum tahu untuk sementara. Tapi kalau berdasarkan asumsi yang ada sekarang, iya memungkinkan. Itu kita sudah bahas dari sisi penumpang. Kalau kita bahas dari sisi pilot, apakah kemudian kecakapan pilot, keahliannya dalam mengendarai pesawat ini menjadi peran yang sangat penting? Mengingat ini kan terkena awan cumulonimbus, apakah memang tidak ada yang bisa dilakukan
pilot kemudian untuk menyelamatkan penumpang, meskipun dalam kondisi yang sejumlah hipotesa awal menyebutkan ini menukik tajam ke air, lalu kemudian apakah memang tidak ada yang bisa dilakukan oleh pilot pada saat itu? Bukan tidak bisa, tapi susah. Pilot yang mahir pun itu akan susah. Yang jadi pertanyaan di sini adalah bukan kalau setelah dia sudah yang dikatakan menukik dia bisa survive atau tidak. Yang dipertanyakan itu adalah bagaimana dia bisa masuk ke situasi seperti itu. Ini yang nanti akan dilihat di investigasi. Itu lebih penting daripada kenapa dia tidak bisa survive dari petukikan tersebut. Karena apa? Pilot itu sudah dilatih dari awal untuk menghindari awan CB. Kenapa dia tidak menghindari? Apa kita pertama harus lihat dia kena atau tidak, atau mungkin dia kena masalah lain. Itu satu. Kedua, kalau dia kena CB, kenapa dia tidak menghindar? Apakah radarnya berfungsi normal? Apakah dia kondisi cuaca yang membuat CB itu susah dilihat di radar juga? Karena itu mungkin. Jadi memang kita kalau untuk memperlihatkan CB, gambar-gambar yang dipilih di TV biasanya adalah langit cerah terus ada CB. Itu gampang, itu nggak usah pakai radar, kita tahu itu CB. Tapi kalau misalnya cuacanya butek istilahnya, putih semua, kita tidak bisa lihat horizon, susah membedakan. Kita pakai mata nggak mungkin bisa lihat ada CB, susah. Kedua, kalau awannya tersebut kelembabannya tinggi, di radar pun itu akan merah. CB-nya di mana di antara merah-merah itu? Nah, ini yang nanti akan dilihat dari sisi. Kenapa kok dia masuk seperti itu? Nah, data yang nanti untuk digunakan adalah si black box. Nah, kalau pilot yang mahir, pilot yang sudah banyak pengalamannya, kemungkinan untuk dia sengaja dekat dengan CB itu dikit sekali. Jadi kemungkinan dia tidak sengaja. Nah, ini kita mesti nanti lihat kenapa. Apakah kemudian ada faktor dari ATC-nya yang kemudian lambat memberikan izin atau tidak? Apakah itu juga berperan? Nanti kita akan bahas itu di segmen selanjutnya ya Pak Jerry ya. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya.